Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdurrahman Marzuki, mahasiswa Informatika angkatan 2023 dengan EPM 2308 1070 120. Pada video ini saya akan menjelaskan mengenai tugas 2 basis data saya yang berjudul proses input, manipulasi, dan menampilkan tabel basis data relasional. Pada tugas sebelumnya, saya telah membuat tabel-tabel, yaitu tabel pembayaran, tabel pemesanan, tabel detail pemesanan, tabel makanan, dan tabel ongkir. Kemudian pada video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara memasukkan atau menginput data ke dalam tabel. Untuk menginput data ke dalam tabel, kita bisa menggunakan sintak insert into nama tabel, kemudian nama kolom, kemudian nama kolom-kolom yang akan kita isi. Selanjutnya kita akan mengetikkan values, lalu mengisi data-data dari kolom-kolom yang telah kita sebutkan di atas. Berikut ini adalah gambar dari inputan data tabel member. Kemudian di bawahnya ada input data tabel ongkir. Lalu selanjutnya ada input data tabel makanan. Kemudian terdapat input data tabel pemesanan, juga input data tabel pembayaran, dan terakhir proses input data detail pemesanan. Setelah menginput data-data seperti di atas, kemudian saya akan mengubah atau menghapus data yang telah saya masukkan. Pada saat ingin mengubah data yang telah kita masukkan, kita bisa menggunakan sintak update. Kemudian kita tuliskan nama tabelnya, kemudian set, kemudian kita tuliskan set. Selanjutnya kita tulis nama kolom, kemudian kita isi data baru. Jika ingin kita mengisi di kolom selanjutnya, kita buat koma, kemudian kita buat nama kolom lagi, dan kita isi data baru lagi, begitu seterusnya. Kemudian jangan lupa kita letakkan where, kita letakkan di mana baris yang akan kita ubah, seperti pada gambar berikut ini. Dapat update, kemudian nama tabelnya adalah pemesanan, nama kolom, kemudian kita tuliskan set, kemudian ID ongkir adalah nama kolom yang ingin kita ubah. Kemudian ID ongkir adalah nama kolom yang akan kita ubah datanya. Kemudian ID member adalah baris yang akan kita ubah. Selanjutnya, untuk menghapus data yang telah kita masukkan, kita bisa menggunakan sintak delete. Di sini kita bisa lihat delete dari ongkir. Ongkir ini adalah nama tabelnya. Kemudian yang kita akan hapus adalah ID ongkir ke 10. Selanjutnya, untuk menampilkan data dari tabel-tabel yang telah kita buat, kita bisa menggunakan sintak select bintang from, kemudian kita tuliskan nama tabelnya seperti pada contoh berikut ini. Data member, di sini terdapat data-data pada data member yang kita tampilkan dengan select bintang from member. Begitu juga pada data ongkir. Selanjutnya data tabel makanan, kemudian data tabel pemesanan, tabel pembayaran, dan juga tabel detail pemesanan. Lalu untuk menampilkan kolom tertentu, kita bisa menggunakan sintak select, kemudian kita taruh nama kolomnya, kita isi nama kolom, lalu kita buat sintaknya lagi from, kemudian kita isi nama tabelnya seperti contoh berikut ini.
select nama member from member. Maka akan ditampilkan nama member dari dari tabel member. Kemudian kita akan menampilkan data menggunakan statement where. Statement where ini merupakan cara menampilkan data dengan kondisi tertentu. Contohnya dapat lihat daripada gambar berikut ini. Saya ingin menampilkan makanan dengan harga di atas 5.000. Maka saya menggunakan sintak select bintang from makanan where harga makanan lebih besar dari 5.000. Maka akan muncul harga makanan yang lebih besar daripada 5.000. Kemudian terdapat proses menampilkan data menggunakan operator and, or, between, like, dan in. Pada operator and, kita akan menampilkan data yang sesuai dengan kedua kriteria yang kita berikan. Misalnya pada sintak berikut ini terdapat select bintang from makanan where harga makanan sama dengan 12.000 and ID makanan lebih besar dari 3. Maka data yang ditampilkan adalah data dengan harga 12.000 dan ID-nya di atas 3. Lalu selanjutnya ada operator OR. Operator OR berbeda dengan operator AND. Dia menampilkan data cukup jika salah satu kriteria telah terpenuhi. Misalnya di sini ada harga makanan dengan harga 7.000, kemudian harga makanan dengan harga 15.000, maka keduanya akan ditampilkan. Maka makanan tersebut akan ditampilkan yang sesuai dengan kriteria salah satunya. Karena di sini tidak ada makanan dengan harga 7.000, maka harga makanan 7.000 tidak ditampilkan. Kemudian operator between. Operator between adalah operator yang menampilkan harga di antara menampilkan data di antara dua kriteria. Misalnya di sini kita lihat harga makanan between 7.000 dan 15.000, maka akan ditampilkan data-data dari makanan yang berharga 7.000 sampai 15.000. Selanjutnya ada operator like. Pada operator like ini kita akan menampilkan data yang cocok dengan pola tertentu dalam data string. Misalkan saya mencari data dengan huruf B, dengan huruf awal B, maka sintak yang dapat digunakan adalah like, tanda petik, kemudian B, %. Selanjutnya adalah operator in. Operator in digunakan untuk menentukan apakah nilai dari suatu ekspresi sama dengan salah satu nilai dalam daftar nilai yang diberikan. Misalnya saya ingin menampilkan makanan dengan ID 3, 4, dan 6. Maka semua data yang diperlukan akan ditampilkan. Sekian video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.